Jadi ya di sini situasinya tuh rakyat Iran tuh beneran kebagi dua. Yang sedih ada, yang seneng ada. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Yang gue takutin cuma satu sih. Ini kayaknya kiamat makin deket deh. 2026 baru 2 bulan loh ini. Baru masuk bulan ketiga, udah huru-hara aja dunia. Yang terbaru ya ini, di hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2006 kemarin, pecah lagi konflik besar di Timur Tengah. Dan kayak yang udah-udah, konflik ini tuh ngelibatin Iran sama Israel yang dapat backingan dari Amerika. Ya sebenarnya ini nih udah beberapa kali terjadi ya, udah pernah kita bahas juga di video ini. Cuma di kejadian yang sekarang ini, yang bikin kita semua kaget adalah tewasnya Supreme Leader Iran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Wah itu dunia langsung heboh tuh, ada yang seneng tapi nggak sedikit juga yang mengutuk tindakan ini. Dan kematian Ayatollah Ali Khamenei ini tuh kemudian dilihat sebagai satu titik krusial. Apakah Iran bakal tetap jadi kekuatan yang melawan Israel atau malah sikap jadi melunak nih? Dan sejujurnya gue juga penasaran nih, abis ini Iran bakal ngambil jalan yang mana ya? Tapi emang gimana ceritanya sih sampai sang Supreme Leader Iran ini bisa tewas? Dan gimana dampak kejadian ini buat dunia? Dan siapa kira-kira yang jadi pemimpin tertinggi Iran selanjutnya? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas gimana masa depan Iran setelah tewasnya Ayatollah Khamenei di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas gimana tewasnya sang Supreme Leader, gue mau bahas dulu nih latar belakang kenapa Iran tuh gontok-gontokan mulu sama Amerika dan Israel. Ini kayaknya udah pernah kita bahas ya, tapi ya nggak apa-apa lah kita recall dikit lah. Ya sebenarnya konflik antara Iran sama Israel tuh punya sejarah yang panjang banget ya. Bahkan bisa dibilang sejak Republik Islam berdiri, mereka tuh udah benci banget sama Israel. Padahal sebelumnya mereka kan konco kental kan, jadi musuh bebuyutan. Ya buat yang mau tahu lebih detail soal sejarah panjang hubungan Iran sama Israel ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing. Tapi terus kalau kita kerucutin ke konflik yang terjadi 10 tahunan ke belakang, sebenarnya ada satu hal nih yang jadi masalah utama. Nuklir. Ini buat yang mungkin belum tahu, Iran tuh kan sebenarnya kan udah dari lama ya punya teknologi nuklir ya. Sejak tahun 1970, waktu Iran masih dipimpin sama dinasti Pahlavi. Dinasti yang akrab sama Israel. Nah tapi waktu revolusi Islam Iran terjadi dan ngebikin adanya perombakan sistem politik Iran di tahun 1979, otomatis kontrol teknologi nuklirnya kan jadi dikuasain sama pemerintahan Iran yang baru kan. Dan Iran yang sebelumnya deket sama Amerika sama Israel, sejak saat itu mereka tuh jadi mulai punya sekutu baru, termasuk di sini Rusia dan Cina. Dan dalam perkembangannya, sekutu-sekutu baru Iran ini juga kemudian jadi mitra penelitian dan pengembangan nuklir di Iran. Nah, ngelihat Iran berpindah kubu gini, Amerika jelas nggak seneng dong. Apalagi di bawah Republik Islam, Iran tuh kan jadi anti banget sama Amerika kan. Dan sejak saat itulah akhirnya pengembangan nuklir Iran dicap sebagai ancaman yang berbahaya menurut Amerika. Dan ingat di sini yang merasa terancam tuh nggak cuma Amerika doang ya. Sekutu Amerika juga tuh mereka tuh punya pendapat yang sama. Salah satunya ya siapa lagi kalau bukan Israel. Yang sama-sama nggak disukain sama pemerintahan Iran yang baru. Udah deh tuh, dari situ narasi kalau Iran ini tuh bakal jadi ancaman kalau dibiarin ngembangin nuklir terus disuarakan sama Amerika dan Israel. Disonding terus tuh sama mereka berdua tuh, ini ancaman nih, nuklir Iran ancaman nih, gitu terus sampai akibatnya banyak negara yang kemudian ngasih sanksi ekonomi ke Iran atas hal ini. In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. Singkat cerita, di tahun 2015, Iran sama Amerika, mereka tuh setuju buat nyusun kesepakatan baru terkait nuklirnya Iran. Nama kesepakatannya tuh Joint Comprehensive Plan of Action, atau biasa lebih dikenal sebagai Iran Nuclear Deal. Kalau menurut PBS, kesepakatan ini tuh intinya tuh bertujuan buat mastiin Iran gak akan memperkaya uraniumnya sampai di level bisa dipakai buat bikin senjata nuklir. Dan sebagai jaminannya, sanksi ekonomi dari negara-negara barat terhadap Iran bakal dicabut. Yang mana ini bakal ngasih napas ke perekonomian Iran yang kondisinya makin mengkhawatirkan. Jadi udah tuh, Iran sama Amerika sepakat, sanksi buat Iran dicabut, dan fasilitas nuklir Iran membatasi pengayaan uranium mereka di level aman. Oh iya, sama perjanjian ini sendiri tuh direncanain bakal berlaku selama 10 tahun. Jadi di tahun 2025 kesepakatan ini tuh bakal berakhir, tapi bisa diperbarui lagi. Dan walaupun sempat ada ribut-ribut sama Trump di tahun 2018 yang pengen kesepakatannya diomongin ulang dengan minta Iran nggak boleh ngupgrade persenjataan apapun, tapi endingnya kesepakatan ini tetap jalan, tetap berlaku.
Walaupun ya jadinya alot nih. Sampai akhirnya nyampe deh di tahun 2025, tahun terakhir kesepakatan ini berlaku. Dan kayak yang kita tahu, di awal tahun 2025, Trump kan dilantik buat jadi presiden Amerika buat kedua kalinya kan. Dan di sini Trump lagi-lagi pengen mencapai kesepakatan baru sama Iran, kayak yang dia mau di tahun 2018. Dan jelas di sini Iran nggak mau dong. Cuma walaupun gitu, walaupun sebenarnya udah makin alot, pembicaraan antara Amerika sama Iran tuh terus berlangsung dengan difasilitasi sama Oman. Jadi ya walaupun alot banget, kalau menurut BBC, perundingan ini tuh terus berjalan sampai beberapa putaran. Tapi waktu diskusi putaran ke-6 mau dilangsungin, Israel tiba-tiba aja ngelakuin serangan ke Iran di tanggal 13 Juni 2025. Nah, ngelihat ini jelas Iran makin bete dong. Udah sama Amerika mereka ditekan terus buat nggak ngembangin senjata kan. Sama Israel malah diserang. Yang mana ini ngebikin usulan Amerika tadi jadi nggak masuk akal kan. Ya dong, nggak masuk akal dong. Iran bisa diserang Israel kapan aja loh ini loh. Ya masa nggak boleh ngupgrade persenjataan? Masa Iran nggak boleh ngembangin senjata buat ngelindungin dirinya sendiri? Ini gila apa? Makanya akhirnya Iran di sini nggak mau ambil pusing. Mereka mutusin buat nggak nurutin kemauan Amerika dan ngelanjutin pengayaan uranium yang tertunda. Bahkan kalau menurut beberapa sumber, Iran tuh akhirnya berhasil ngelakuin pengayaan uranium sampai di level 90%. Level dimana teknologi nuklir udah bisa dipakai buat jadi senjata. Nah, ngelihat perkembangan teknologi nuklirnya Iran ini, kalau menurut PBS, beberapa negara barat kayak Inggris, Jerman, sama Prancis, mereka sepakat buat ngejatuhin sanksi ekonomi lagi ke Iran. Nah, keputusan ini ngebikin Iran makin bete nih. Soalnya kan selama ini kan yang ngerusak perundingan tuh kan selalu Amerika, bukan Iran. Lah kok giliran Iran nolak kemauan Amerika malah mereka yang kena sanksi. Bete tuh mereka tuh di situ tuh. Dan kekhawatiran ke Iran yang makin bete ini juga lah yang kemudian jadi alasan Israel sama Amerika bareng-bareng ngelakuin penyerangan ke jantung pemerintahan Iran di tanggal 28 Februari 2026 kemarin. Ini kan gila ya, nyebelin ya. Dia yang rasa duluan, dia yang nyerang duluan. It began with American and Israeli strikes targeting government buildings in Iran's capital Tehran, including the Supreme Leader's compound, as well as sites across western Iran, including Karaj, Qom, Isfahan, Shiraz, and Kermanshah. Oke, sekarang kita bahas penyerangannya. Kita bahas operasi kemarin yang dimulai di hari Sabtu pagi waktu setempat. Di situ Israel ngeluncurin operasi militer besar-besaran dengan nama sandi Operation Roaring Lion. Dan ini nama operasinya, nama serangannya mirip-mirip kayak serangan tahun lalu nih, yang dikasih nama Operation Rising Lion. Yang kemudian banyak dikaitkan sama rencana Israel buat ngembaliin dinasti Pahlavi ke tampuk tertinggi pemerintahan Iran. Dan gak cuma Israel, Amerika juga ngeluncurin operasi militer dengan nama sandi Operation Epic Fury. Bahkan beberapa hari sebelum operasi ini diluncurin, Amerika tuh udah nge-standbyin berbagai pesawat dan kapal tempur mereka di pangkalan militernya di negara-negara Arab. Jadi ya bisa dibilang, Israel sama Amerika, mereka tuh udah bener-bener all in di operasi ini. Bahkan disebut-sebut operasi ini tuh merupakan serangan terbesar yang pernah dilakuin sama Angkatan Udara Israel. Nih, disebut seenggaknya Israel tuh ngerahin 200-an jet tempur, termasuk jet tempur siluman F-35. Terus dari Amerika, rudal-rudal jelajah mereka juga tuh diluncurin, baik dari darat maupun dari kapal-kapal yang udah standby di dekat Iran. Sama Amerika juga ngerahin pesawat-pesawat tempurnya dari kapal induk yang standby di Laut Arab. Terus sama yang ngeri juga tuh, serangan gabungan Amerika-Israel ini mereka tuh make drone-drone kamikaze, make drone-drone pengebom sekali pakai, buat ngelumpuhin berbagai fasilitas militer punyanya Iran. Dan kalau menurut statement yang dikeluarin Israel, operasi ini tuh merupakan preemptive strike atau simpelnya serangan pendahuluan. Yang kalau menurut klaim mereka dilakukan buat mencegah serangan yang dilakukan sama Iran. Nah, jadi di otak Israel nih, daripada gue diserang, mending gue nyerang duluan. Mereka mikirnya gitu tuh. Dan akibat dari operasi gabungan ini, kalau menurut klaim pihak Israel, mereka berhasil nargetin 500 target strategis militer di Iran Barat dan Tengah, termasuk peluncur rudal punyanya Iran. Sama pastinya serangan gabungan ini juga tuh berhasil ngenain tempat tinggal sang Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, tempat tinggal yang juga ditempatin sama keluarga besarnya. Dan gak cuma nargetin rumahnya Khamenei, serangan ini juga tuh berhasil nargetin Istana Negara dan kantor Dewan Keamanan Nasional Iran. Jadi ya emang ini operasinya nggak main-main nih. Oh iya, sama selain serangan fisik, Amerika sama Israel juga mereka tuh ngeluncurin serangan cyber loh. Jadi mereka tuh ngebajak sistem radar Iran yang ngebikin Iran jadi buta dan nggak tahu akan datangnya serangan. Makanya di hari itu kan, di momen-momen ini kan pertahanan udara Iran kan gagal kan buat ngebendung serangan awal ini kan. Karena ya itu, radar mereka udah dihack, jadi nggak tahu serangan datang dari mana tuh mereka nggak tahu. Dan nggak cuma itu, mereka juga nargetin media dan aplikasi telepon di Iran, di mana mereka menyampaikan pesan-pesan propaganda buat ngelawan rezim Islam Iran.
Jadi ya emang serangannya dari berbagai sisi dan berbagai media ya, berbagai bentuk ya. Ngeri. Dan selama operasi ini berlangsung, ada satu tragedi nih yang paling miris nih menurut gue nih, yang paling apa ya, paling menyedihkan lah. Jadi salah satu serangan Israel ini tuh ngenain sebuah sekolah SD khusus cewek loh. SD isinya cewek semua, kena serangan, kena rudal. Udahlah, sekolahnya langsung hancur dan diperkirakan ada ratusan orang murid yang tewas di tragedi itu. Dan gak lama habis serangan-serangan itu dilakuin, Presiden Trump ngeluarin statement. Dia bilang bahwa tujuan dari operasi ini adalah perubahan tatanan kepemimpinan di Iran. Tujuannya adalah perubahan rezim. Jadi ya balik lagi, kalau merujuk ke nama sandi operasi ini, Operation Roaring Lion tadi, ya ini kan jadinya kan masuk akal kan? Pengen balikin singa ke pemerintahan Iran masuk akal kan? Benderanya bentar lagi berubah lagi tuh, jadi ada singanya tuh, kayak zaman dulu tuh, kayak zaman waktu mereka masih akrab tuh. Wah. Israel called it Operation Roaring Lion. The United States called it Operation Epic Fury. Whatever the name, today's attack could forever change the Middle East and risks a forever war of the kind Donald Trump had vowed to end. Nah, dapat serangan dari musuh-musuhnya gini, walaupun mereka sendiri babak belur, tapi Iran langsung bertindak nih. Iran langsung ngeluncurin serangan balasan dengan nama sandi Operation True Promise 4. Wah, itu rudal-rudal balistiknya Iran tuh langsung tuh diarahin ke kota-kota Israel, kayak Haifa sama Tel Aviv. Dan walaupun banyak yang berhasil dicegat dengan sistem keamanan udara Israel, tapi tetap tuh ada beberapa rudal yang lolos tuh, yang akhirnya ngenain banyak gedung di sana deh. Akhirnya ya cukup babak belur juga lah Israel lah di sini lah. Nah, di momen inilah nih gue makin kesel sama Israel nih. Jadi waktu Israel udah kena serangan Iran, di situ ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Israel yang langsung bikin preskon di situ di depan puing-puing yang kena serangan Iran. Di situ dia bilang, tuh lihat tuh, Iran tuh ya gitu jahat, mereka nyerang kita ya, kita kan punya hak buat membela diri kan. Tuh, barbar tuh Iran tuh. Dia ngomong terus gitu, pokoknya paling victim lah. Tapi sekalinya ditanya sama wartawan, lah itu sekolah yang lu serang di Iran gimana tuh? Dia nggak mau jawab dong. Si kampret itu nggak mau jawab dong. Dan nggak cuma nyerang Israel, Iran juga nyerang pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Kayak Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, bahkan sampai Arab Saudi. Nah, dapat serangan kayak gini, negara-negara Arab ini kemudian langsung bereaksi dong. Mereka mengutuk keras serangan ini dan bilang bakal membalas serangan Iran di wilayah mereka. Wah, jadi makin panas nih. Terus di tanggal 1 Maretnya, serangan dari Israel berlanjut nih dan nargetin banyak fasilitas politik dan militer penting di Iran. Bahkan di serangan yang di hari Minggu ini, banyak fasilitas sipil yang kena dampaknya. Mulai dari stadion bola, alun-alun, sampai rumah sakit. Dan Iran dapat serangan gini, lagi-lagi mereka nggak tinggal diem. Mereka langsung ngeluncurin serangan lagi dengan rudal-rudal balistik dan drone-drone kamikaze. Dan skalanya juga nggak kalah gede nih, makanya dilaporin banyak kerusakan terjadi di Israel akibat serangan ini. Dan lagi-lagi nggak cuma Israel, negara-negara Teluk dan Arab juga kena serangan Iran ini. Jadi ya emang makin hari sampai gue bikin video ini saling serangnya makin ngeri nih. Skalanya tuh kayak makin membesar. Apakah ini gerbang ke Perang Dunia 3? Dan sampai gue bikin video ini, jumlah pasti korban dari konflik ini tuh masih terus diupdate ya. Jumlahnya masih nambah terus tuh. Buat keseluruhan korbannya diperkirakan jumlahnya tuh udah ratusan. Bahkan kalau menurut klaimnya Iran, ada ribuan warga sipil mereka yang jadi korban di sini. Tapi ya tetap walaupun di sini jatuhnya saling serang, tapi ya tetap ya dampak paling parah tuh ya jelas di Iran lah. Ya soalnya balik lagi, selain fasilitasnya yang diobrak-abrik sama Israel dan Amerika, Iran juga kan harus kehilangan supreme leadernya kan. Iya, Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan gugur dalam serangan ini. Waktu itu statement ini, kabar ini pertama kali dikeluarin itu sama Israel, terus dikonfirmasi sama Amerika. Nah waktu itu Iran awalnya mereka tuh nggak ada komentar apapun, sampai akhirnya sikap mereka ini nimbulin kebingungan juga nih. Gara-gara mereka diem, ada yang bilang ini tuh cuma propaganda musuh doang, tapi ada juga yang bilang Iran yang nyembunyiin kebenaran. Orang-orang pada berspekulasi, sampai akhirnya pemerintah Iran ngeluarin statement bahwa pemimpin tertinggi Iran tersebut beneran udah gugur. Ayatollah Ali Khamenei jadi martir bareng sama beberapa anggota keluarganya, termasuk cucunya. Ya, lu inget kan tadi kan, salah satu target utama operasi ini tuh kan emang kediaman Khamenei dan istana presiden kan, dan kemungkinan disitulah beliau gugurnya. Dan gugurnya sang pemimpin tertinggi ini kemudian dianggap berbeda nih sama masyarakat Iran nih. Ada yang sedih, ada yang seneng. Ya, kayak yang pernah kita bahas di video inilah, yang tentang demo Iran kemarin. Di situ kan kita kan ngeliat kan kalau orang-orang yang pengen lepas dari rezim Khamenei ini kan juga banyak kan. Jadi ya di sini situasinya tuh rakyat Iran tuh beneran kebagi dua, yang sedih ada, yang seneng ada.
عزیزترین کسمون رو از دست دادیم بزرگمون رو از دست دادیم آقامون رو از دست Oke, sekarang kita bahas dampaknya. Buat dunia dampak konflik ini tuh apa sih? Soalnya kan dampaknya kan pasti ada dong, terutama kalau kita ngomongin perekonomian dan harga komoditas strategis, kayak minyak dan emas. Nah, kalau menurut Fitra Faisal Hastiadi, ekonom sekaligus ahli perdagangan internasional di FEB UI, dilansir Kompas, beliau bilang, kalau konflik ini berlangsung lama, lebih dari seminggu misalnya, kemungkinan besar harga minyak dan emas tuh bakal naik gila-gilaan. Apalagi Selat Hormuz, salah satu zona paling rawan di konflik ini, itu tuh merupakan salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Disebut sekitar 20% perdagangan minyak dunia tuh lewat situ tiap harinya. Jadi kebayang kan kalau Selat Hormuz panas, pastinya kan harga minyak kan bakal langsung terdampak kan. Dan nggak cuma minyak, harga emas juga berpotensi makin naik. Ya, emas kan emang selalu dianggap komoditas yang paling aman kan, harganya kan relatif naik terus kan. Dan di tengah panasnya tensi geopolitik ini, emas tuh dianggap instrumen yang paling aman, makanya permintaannya bakal naik terus, yang bikin harganya juga naik. Nah, tapi yang jadi masalah, kalau emas sama minyak harganya naik barengan terus naiknya lumayan gede, kan bisa dipastikan itu kan tingkat inflasi juga kan bakal naik kan. Soalnya harga barang-barang juga bakal pada naik karena kenaikan harga dua komoditas ini. Dan ingat, ini segini kalau konfliknya seminggu loh. Nah, kebayang dong kalau konfliknya berkepanjangan lagi, kalau sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Wah, apa nggak makin chaos tuh ekonomi dunia tuh. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Terus yang sekarang jadi pertanyaan banyak orang juga adalah, dengan tewasnya Khamenei dan sebagian keluarganya, ini siapa nih yang bakal megang komando nih? Dan kalau menurut The National News, setelah Khamenei tewas, saat ini kepemimpinan Iran tuh dipegang sama Dewan Kepemimpinan Darurat yang diisi sama tokoh-tokoh penting Iran. Kayak misalnya Ali Reza Arafi, ulama senior Iran sekaligus wakil ketua majelis ahli. Terus ada Gholam Hussein Mohseni Ejei, ketua Mahkamah Agung Iran, sama ada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Nah, ini mereka bakal ngejabat pemerintahan darurat sampai Supreme Leader berikutnya kepilih. Jadi ya pokoknya semua job dari Supreme Leader sekarang mereka yang pegang tuh, termasuk mimpin komando militer. Dan yang menarik nih, kalau menurut Gulf News, pemilihan Supreme Leader di Iran tuh nggak kayak pemilihan presiden di kita ya. Enggak, dilakuinnya tuh nggak dengan cara voting. Terus caranya gimana? Kalau berdasarkan konstitusi Iran, posisi Ayatollah atau Supreme Leader itu tuh cuma bisa dikasih ke orang yang dipilih sama majelis ahli. Nah, majelis ahli mereka ini adalah kumpulan ulama-ulama apa ya? Ya bisa dibilang ulama-ulama kawakan di seluruh Iran dan perwakilan dari tiap provinsi di Iran yang totalnya berjumlah 88 orang. Dan di sini majelis ahli ini mereka punya kewenangan buat mengangkat dan juga menurunkan pemimpin tertinggi Iran. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu sang Ayatollah, sang Supreme Leader tuh dirasa nggak kompeten, itu sama mereka bisa dilengserin tuh. Dan buat situasi sekarang, buat saat ini, majelis ahli ini masih bakal ngelakuin diskusi dulu buat mutusin siapa yang bakal jadi pemimpin agung Iran selanjutnya. Dan terkait pemimpin Iran selanjutnya yang menurut gue menarik sekaligus ngeri-ngeri sedap adalah kemungkinan adanya calon lain di luar tokoh-tokoh ulama Iran. Ya, lu inget kan tadi kan nama operasinya ini apa kan? Inget kan maksudnya apa kan? Iya, mengembalikan monarki. Ya, jadi kayak yang pernah kita bahas, dinasti Pahlavi, dinasti yang pernah berkuasa di Iran, itu mereka kan punya satu keturunan yang saat ini ada di Amerika kan? Namanya Reza Pahlavi. Nah, dari tahun lalu kan pas pecah perang 12 hari, Reza Pahlavi itu kan selalu ngeluarin statement yang mendukung rakyat Iran agar bebas dari rezim Republik Islam Iran. Terus pas ada demo dan rusuh di Iran tahun lalu, yang sekali lagi pernah kita bahas di video ini, itu kan juga sama tuh. Dia langsung nongol dan ngasih semangat ke para demonstran. Terus di konflik kemarin juga dia begitu tuh. Dia tiba-tiba nongol ngeluarin statement dukungan ke Amerika dan Israel atas serangan mereka ke Iran. Ya pokoknya intinya nih orang nih kayak selalu riding the wave lah. Kalau ada sesuatu di Iran, dia pasti muncul tuh. Dia pasti kayak apa ya? Kayak seolah jadi sosok penyelamat gitu. Kayak seolah jadi sosok yang dinanti-nantikan sama warga gitu. Sosok yang harusnya memimpin Iran. Dia selalu memposisikan dirinya kayak gitu tuh. Tapi ya kalau lu ingat gimana keluarga dia deket sama Israel sama Amerika, ya lu pasti udah nggak kaget lah sama inilah. Ya emang dari dulu kan udah apa ya, udah konco kental banget kan mereka kan. Jadi ya itu ya, buat pemimpin Iran selanjutnya, ini kita harus lihat perkembangannya nih. Kalau Amerika sama Israel makin ngemubardir, Irannya makin kolaps, ya ada kemungkinan Reza Pahlavi yang naik. Ada kemungkinan yang naik malah bukan dari orang yang dipilih sama majelis ahli. Dan kalau udah gini ya kemungkinan Iran balik liberal lagi nih.
Dan kalau bener gitu, kalau nantinya monarki balik lagi ke Iran, yang gue takutin cuma satu sih. Ini kayaknya kiamat makin deket deh. Kenapa jadi berasa makin deket? Lu bisa tonton di video gue yang ini. Nah, nanti coba lu ke durasi ini deh. Nah, merinding deh lu. Sama boleh kalau mau lanjut ke video ini juga deh. Mama marketing. Media-media Turki mulai ngeberitain kalau Turki adalah target Israel selanjutnya. Mereka bilang Israel tuh butuh ancaman eksternal biar bisa mempertahankan persatuan internal. Nah, kalau Iran bukan lagi ancaman, mereka yakin target selanjutnya adalah Turki. Dan ini sesuai sama pernyataan Naftali Bennett, mantan PM Israel yang bilang kalau Turki adalah Iran baru. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Oke, sekian Lari Bangunin kali ini tentang apa yang terjadi di Iran. Yang ya buat banyak pihak dirasa makin mendekat ke Perang Dunia III nih gara-gara ini nih. Dan sampai gue bikin video ini sih saling serangnya sih belum berakhir ya. Masih tetap ada berita-berita Iran nyerang Israel atau Israel nyerang Iran tuh masih ada tuh. Ya, kalau lu merasa gue salah, atau mau nanya, atau nggak video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.